Tuhan, mari siapkan wadah kami, bejana kami Tuhan, hati kami, untuk kami boleh menerima firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan berbicara kuat di hidup setiap kami. Mari Bapa, Kau urapi setiap kami, buat kami boleh menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menerima apa yang menjadi pesan-Mu buat kami pada pagi ini Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Merdeka, amin. Ya, 17 Agustus ya, momen setahun sekali yang selalu kita jalani tahun demi tahun ya. Kita mungkin melihat tadi di bawah ada anak-anak upacara ya, segala macam itu adalah bentuk penghormatan untuk para pahlawan yang sudah memenangkan bangsa ini. Kalau mungkin dahulu pahlawan-pahlawan kita itu nggak berjuang mati-matian, mungkin nggak ada yang namanya freedom, temanya tentang freedom hari ini. Nggak ada yang namanya Indonesia merdeka, nggak ada yang namanya Indonesia bebas dari penjajah. Tapi saya percaya di balik semuanya itu, ini semua sudah Tuhan aturkan buat bangsa kita, amin. Nah saudara, karena hari ini pas 17 Agustus, jadi saya dapat tentang freedom, yang artinya adalah merdeka atau bebas ya. Kenapa bangsa kita ini oleh Insinyur Soekarno diperjuangkan kemerdekaannya? Karena saya percaya para pendahulu-pendahulu kita pengen Indonesia ke depannya lebih baik. Mereka pengen bahwa nanti anak cucu cicit saya gak ngalamin lagi yang namanya perang. Bayangin kalau hari ini masih ada perang antara Indonesia, Jepang dan Belanda, kita gak akan bisa enak ini di tempat ini menyembah dan memuji Tuhan, saudara. Tapi para pendahulu kita, mereka berjuang karena mereka punya dream, mereka punya tujuan. Nanti 10, 20, 30, 40 tahun ke depan, bahkan sampai selama-lamanya, Indonesia berlari ke arah yang lebih baik. Dan kita melihat hari-hari ini, saya percaya Tuhan bekerja untuk bangsa kita. Amin, saudara. Ya, bagian kita meneruskan perjuangan mereka. Bukan untuk kita berperang, tapi kita lakukan dengan doa. Kita bawa negeri ini setiap hari. Kita bawa bangsa ini setiap hari. Nggak cuma pas 17-an, nggak cuma pas momen ya, tetapi mari hari demi hari bawa bangsa ini ke hadapan Tuhan. Kita mau buka dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bangsa kita merdeka, kita pun mengalami yang namanya freedom di dalam Tuhan. Ketika Yesus rela mati di atas kayu salib, dia rela disiksa, dia rela dicambuk, cuma untuk apa? Cuma untuk nebus dosa umat manusia, supaya kita ada pada pagi hari ini. Dan ketika dia bangkit pada hari yang ketiga, itu adalah tanda di mana kita dibebaskan dan dimerdekakan oleh darah yang tercurah, oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tuhan telah membebaskan kita saat dia disalib. Tapi pertanyaannya hari ini, jangan kita menggunakan kesempatan yang Tuhan kasih dengan hal-hal, dengan semua hal yang tidak tepat. Balik ayat 13, dikatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan dalam kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tapi kenapa hari-hari ini
tetap banyak anak-anak Tuhan yang berdosa, ngelakuin kesalahan. Memang kita nggak bisa pungkiri karena manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu yang ngerembet sampai pada hari ini. Tetapi at least setidaknya kita bisa meminimalisir kesalahan kita, dosa kita, dengan kita hidup di dalam Tuhan. Dengan kita menggunakan waktu, kesempatan dengan baik dan tepat di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi mungkin orang yang kita sebel, yang mungkin bikin kita jengkel, tidaklah mudah, saudara. Ya, mengasihi, mengampuni orang yang mungkin bikin kita emosi, bikin kita marah, tidaklah mudah. Dan saya itu mengalami itu hari-hari ini. Tapi saya mau belajar, meskipun hati ini ngomong, aduh udahlah ngapain lagi maafin, mungkin ngapain lagi mengasihi. Toh dia juga istilahnya menggesek hatimu, bikin kamu kesel, bikin kamu emosi, ngapain lagi. Tapi mari belajar taat pada firman-Nya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Karena kalau kita tidak mempraktekkan hal ini, yang terjadi akan banyak musuh, bukan banyak kawan di hidup kita. Banyak musuh tuh gak enak, sudah. Tiap kali ketemu sebel, bete. Tiap kali ketemu A, B, C, D, E, bete lagi, kesel karena ya dia musuh, ya kan? Ngapain saya senyum, ya kan? Ngapain saya tebar senyum manis saya ke kanan dan kiri. Tapi kalau banyak kawan, banyak sahabat, itu lebih enak, benar ya? Ya, banyak kawan, banyak sahabat, banyak teman, saudara, keluarga itu lebih enak daripada banyak musuh. Banyak musuh itu nggak enak, saudara. Ya, jadi mari setiap apa yang sudah Tuhan korbankan buat kita untuk kita hidup pada hari ini, mari kita belajar taat pada firman-Nya dan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Dan jangan sekali-kali kita mengabaikan firman ini, karena dikatakan supaya jangan kamu saling membinasakan. Hari-hari saya percaya bahwa Tuhan tuh rindu kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Kita sudah dibebasin, ditebus dengan darah-Nya yang mahal, ya kan? Kita sudah dimerdekakan. Tujuannya apa? Supaya kita hidup lebih baik. Begitu pula bangsa kita, saya katakan di awal, para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan supaya apa? Supaya mereka mau melihat bangsa ini berjalan ke arah yang lebih baik. Tuhan rela mati menebus kita. Tujuannya apa? Supaya kita hidup menuju ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang tidak baik. Kita mau buka dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Dikatakan ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya ulang. Ia, Tuhan, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya, yaitu Yesus yang kekasih. Di dalam Yesus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Siapa yang setiap kali habis berbuat dosa minta ampun sama Tuhan? Siapa yang setiap kali habis melakukan kesalahan minta ampun sama Tuhan? Karena kita memiliki itu dalam hidup kita. Dikatakan di dalam Yesus kita punya penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Karena kalau kita nggak datang sama Tuhan, siapa lagi yang mengampuni dosa kita, saudara? Kita ini kan hidup di dunia ini kayak lagi ngumpulin poin demi poin, saudara. Kalau poinnya tinggi, ya didapati oleh Tuhan, oke, semuanya lulus, ya kita akan masuk ke dalam kerajaan kekal.
Tapi kalau poinnya rendah, jauh dari standar yang Tuhan pengen, jangan salahkan Tuhan kalau kita nggak bisa masuk nanti. Tuhan sudah kasih kebebasan, kemerdekaan untuk kita memilih ya. Kita diberi hak istimewa untuk memilih jalan hidup kita. Tuhan cuma menyodorkan, nih loh firman Tuhan. Ini loh pengajarannya. Ini loh ayat-ayatnya. Ini loh doa yang harus kamu naikkan. Tapi balik lagi ketika disodorkan oleh hal-hal yang seperti itu, keputusan tetap di tangan kita. Benar ya? Kita dengar firman tiap pagi di PW, ya kan? PW 15 jam dari awal sampai pada bulan kemarin dengan tema yang berbeda-beda. Ada firman Tuhan, apa yang harus diperbuat. Baik lagi semua ke dalam tangan kita, hidup kita. Kita mau ngelakuin itu atau cuma sebatas lewat di hidup kita. Tadi dikatakan Tuhan mau kita mempergunakan kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Dosa, kesalahan memang mengintil di hidup kita, saudara. Setiap hari iblis akan dengan jeli melihat ada celah mana yang bisa dimasuki oleh iblis dalam hidup setiap kita. Mungkin dosa keturunan, mungkin dosa kebiasaan, apapun itu. Itu yang mengintil dan menguntit hidup kita hari demi hari. Tapi satu hal yang mau saya bagi, dosa itu bisa dipatahkan. Amin. Dosa itu bisa dipatahkan dengan kuasa yang daripada Tuhan. Kita mau buka dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Tidak ada satupun manusia yang suci murni di dunia ini. Pasti ada sedikit kesalahan kecil yang mungkin kita pernah buat. Tapi jangan sampai ketika kita ngelakuin kesalahan, dosa, dan kita berkata enggak, saya enggak ngelakuin itu. Oh enggak, bukan saya. Oh enggak, bukan saya tapi dia. Karena kalau kita bilang tidak, dikatakan tadi ayat 8, kita sedang menipu diri kita sendiri. Dan tidak ada kebenaran firman Tuhan di dalam kita. Tapi kalau kita mau mengaku dosa kita, kesalahan kita, minta ampun Tuhan, aku udah ngelakuin kesalahan, aku udah ngelakuin dosa, maka dikatakan Dia adalah Tuhan yang setia dan adil. Dia akan memberikan pengampunan bagi hidup kita. Saya katakan tidak ada yang perfect. Yang perfect itu cuma Tuhan Yesus. Tapi kita bisa meminimalisir, kita bisa menipiskan kesempatan kita untuk berbuat dosa. Ingat, kita udah ditebus dengan darah yang mahal, ada kuasa darah Yesus. Kita pengurapan setiap hari di mulut kita, panca indera kita. Itu yang menjadi tameng dan senjata dalam hidup kita untuk meminimalisir setiap dosa dan kesalahan. Jangan takut mengaku dosa, karena Tuhan terus akan memberikan pembebasan bagi setiap kita. Ada sebuah statement yang berkata seperti ini, boleh ditampilkan? Freedom and free. Dikatakan ungkapan yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan atau kebebasan tidak datang tanpa biaya dan pengorbanan. Bukan cuma soal uang ya saudara. Indonesia dimenangkan, para pahlawan itu rela berkorban.
Ya. Dengan senjata sederhana melawan semua penjajah. Itu pengorbanan, harga yang dibayar untuk yang namanya sebuah kemerdekaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Yesus sudah melakukannya. Dia rela berkorban, membayar harganya yang sangat mahal, merelakan hidupnya. Supaya apa? Supaya kita hidup pada hari ini. Dan apa yang bisa kita berikan ke Tuhan? Apa yang bisa kita korbankan ke Tuhan pada hari-hari ini? Jangan sampai kita jatuh ke lubang dan kesalahan yang sering kita alami. Tapi mari berkata, Tuhan, aku gak mau jatuh di lubang yang sama. Aku mau patahkan semua dosa, semua kesalahan. Karena aku sudah dibebaskan dengan darah yang mahal. Hari ini saudara, mari lawan dosa itu, patahkan itu. Apa yang menjadi kebiasaan, dosa kebiasaan kita dalam hidup kita cuma Bapak Ibu Saudara yang tahu. Itu dipatahkan setiap hari supaya kita hidup dipenuhi dengan kuasanya. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita sudah dimerdekakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi kita diperbudak oleh dosa, kesalahan, kebiasaan yang tidak tepat di hati Tuhan. Kuk perhambaan itu macam-macam, banyak sekali. Apa yang membuat kita nggak bisa on fire, apa yang membuat kita nggak bisa maju bersama dengan Tuhan, itulah kuk-kuk yang harus kita patahkan, kita lawan saudara. Dan untuk kita bisa berdiri teguh, dikatakan karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk. Untuk kita bisa berdiri teguh, kokoh dan kuat, ada dua hal. Yang pertama, kita harus percaya dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita ketahui dan kita pelajari hari demi hari. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Untuk kita bisa berdiri kuat, kokoh, teguh, melawan semua kuk, melawan semua dosa yang harus dipatahkan. Maka hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Karena kita dibebaskan dan dibenarkan oleh kuasa Tuhan. Amin ya saudara. Hari-hari ini ayo. Mungkin banyak sekali yang menghimpit kehidupan kita, banyak sekali hal-hal yang mungkin merontokkan iman kita, merontokkan kepercayaan kita. Masalah demi masalah selalu ada, gak bisa dipungkiri. Sudah kadang tuh masalah-masalah tuh kadang menggerogoti iman percaya kita. Masalah satu belum kelar, datang lagi masalah selanjutnya, datang lagi masalah selanjutnya. Dan itu membuat kita kadang berpikir, aduh ini kok masalah gak kelar-kelar. Di mana Tuhan nih? Di mana pertolongannya? Kadang hal-hal yang kayak gitu yang mungkin tanpa kita sadari kita lagi digerogoti imannya, kepercayaannya, kekuatan rohani kita lagi digerogoti. Tapi satu hal, kalau kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita percaya kita bisa menghadapi setiap gelombang demi gelombang di hidup kita. Kita bisa menghadapi semua apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, asalkan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Lalu yang kedua, dikatakan untuk kita bisa berdiri dengan teguh dan kokoh, kita harus tahu identitas kita ini siapa. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semua, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya,
supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita dipilih dari semula, ditentukan oleh Allah, ya, untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus Yesus, anaknya yang kudus. Supaya dikatakan ia menjadi yang sulung, berarti dia yang menjadi yang terutama dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rohani kita. Kita menjadikan Yesus sebagai si sulung yang kita hormati, yang kita hargai, yang kita percaya bahwa si sulung ini akan membawa kita kepada kerajaan kekal. Untuk itu kita perlu tahu siapa kita hari ini. Identitas kita ini siapa? Kita ini anak-anak Allah atau anak-anak yang lain, saudara? Kita harus tahu identitas kita. Dengan semua apa yang sudah Yesus korbankan di atas kayu salib, kita harus tahu identitas kita sebagai anak-anak Allah. Begitupun pula untuk negeri kita Indonesia. Kita harus tahu kita adalah warga negara Indonesia, yang otomatis harus mencintai negeri ini, menangisi negeri ini, berdoa untuk negeri ini. Jadi kita doakan, dan saya sempat sebut bahwa ada berita kan ada gempa besar, ya, ada 2 gempa besar akan terjadi di negeri kita. Saya nggak tahu kapan waktunya, cuma nih tiap hari itu kalau saya lihat medsos ini selalu dinaikin terus. Bagian kita, saudara, berdoa. Bagian kita membawa negeri ini, menangisi dan meminta keselamatan atas negeri kita Indonesia. Karena mau nggak mau, kalau bukan kita, siapa lagi, saudara? Kita ini punya identitas sah. Semua punya KTP, ya, KTP Indonesia itu kita sah sebagai warga negara Indonesia. Kalau bukan kita yang berdoa, siapa lagi, saudara? Kita nggak mungkin nyuruh orang Cina, nyuruh orang Inggris, nyuruh orang Jerman untuk berdoa, tolong doain bangsa saya. Jangan jauh-jauh lah nyuruh orang Malaysia, Singapura, tetangga kita, tolong sih doain negara Indonesia. Belum tentu mereka mau. Kita yang ada di dalamnya sah warga negara Indonesia. Inilah bagian kita untuk negeri ini. Bagian kita berdoa membawa bangsa ini ke hadapan Tuhan hari demi hari. Tadi malam saya nanya ke anak-anak di youth. Kita kan tadi malam main games di lapangan basket. Saya bilang sama mereka, siapa di sini yang kalau pas 17 Agustus tepat jam 12 malam atau tanggal 17-nya berdoa buat Indonesia? Saya bilang bukan di gereja, bukan di lifeguard, bukan di sekolah, tapi atas nama pribadi kalian berdoa untuk negeri ini. Siapa yang ngelakuin itu? Saya bilang. Dan saya lihat tidak ada yang angkat tangan, saudara, ya. Kadang kita ini berdoa membawa negeri ini pas momen lagi ngumpul di PW. Oh, hari ini PW nih. PW biasanya kalau di Gracia itu pasti ada doa buat bangsa, nyanyi lagu Indonesia. Tadi sudah dipesankan oleh Popo Guatan, jangan lupa nyanyi Indonesia Raya. Oke, siap. Kadang menunggu kumpul, oh udah nanti doanya nanti aja di PW gitu kan, pasti WL juga akan doa gitu kan. Saya tinggal duduk nikmatin, melihat amin, amin, amin. Enggak. Tapi Indonesia butuh orang-orang, banyak anak-anak Tuhan yang mau berdoa untuk negeri ini. Supaya negeri kita diselamatkan. Supaya apa yang diberitakan di luar sana, bahwa akan ada bencana atau apapun itu, kalau emang Tuhan belum waktunya, tidak akan terjadi di bangsa kita. Biar yang dari Tuhan yang terjadi atas bangsa kita. Tadi di akhir kita katakan semua yang baik pasti terjadi. Ini doa kita. Semua yang baik pasti terjadi
di bangsa ini, di hidup kita, di kota kita, dan di tempat ini. Ini doa kita hari ini, semua yang baik pasti terjadi. Hari ini saudara, kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan. Mari gunakan itu untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita alami, saya percaya semuanya berasal dari Tuhan. Ayat yang terakhir, Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Tuhan pengen kita terus hidup di dalam Tuhan, ngelakuin semua apa yang Tuhan perintahkan, kehendak, rencana Tuhan, firman Tuhan dilakukan dari hidup setiap kita. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang ada atas kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus serupa dan segambar untuk ngelakuin pekerjaan baik. Dan dikatakan supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita hidup berpegang sama Tuhan dan Tuhan memegang tangan kita, percayalah kita nggak akan pernah terlepas, tidak akan tersandung, ya. Tapi kita akan terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk kita berdiri kokoh, dikatakan tadi hidup dalam kebenaran dan ketahui apa atau siapa identitas kita di hadapan Tuhan. Hari ini sudah, mari saya mengajak setiap kita untuk sekali lagi mengambil sebuah action, langkah iman untuk kita membawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Saya ajak semua kita untuk bangkit berdiri pagi hari ini. Biar hari ini sekali lagi kita mau bawa negeri kita Indonesia, negeri yang sudah dimenangkan, negeri yang sudah dimerdekakan. Kita mau bawa sekali lagi di hadapan Tuhan, biar ada pemulihan terjadi di bangsa ini, biar ada keselamatan terjadi di bangsa ini. Kita mau katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepatuhan damu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali. Dengan lembut kita mau sama-sama katakan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulih. Tuhan pagi ini di tanggal 17 Agustus tahun 2024, kami umat-Mu Tuhan di kota Sion berdiri sekali lagi. Kami bawa dan mengembalikan bangsa Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan pagi hari ini pegang bangsa kami, lawat bangsa kami Tuhan. Bagian kami pagi ini berdoa dan berseru kepada Tuhan, membawa bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan, dengar seruan kami. Mari angkat tangan kita pagi ini,
Kita mau sama-sama katakan, oh pulihkan Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan negeri kami Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Ini doa kami Tuhan. Mari pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami Indonesia. Selamatkan negeri ini Tuhan dari kehancuran. Selamatkan negeri ini Tuhan dari semua yang tidak baik. Biar hanya kehendak Tuhan yang jadi atas negeri kami Indonesia. Angka 79 untuk negeri ini Tuhan. 79 tahun sudah negeri ini merdeka. Dan kami sebagai generasi penerusnya Tuhan, biar kami ada menjadi bagian di dalamnya. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, ini waktunya kami mau Tuhan sekali lagi menaikkan negeri ini, dan kami menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kami. Dan kami percaya apa yang akan kami naikkan, biar Tuhan mendengar segalanya. Mari kita mau sama-sama naikkan lagu Indonesia Raya pada pagi hari ini. Tuhan, ini yang kami bawa Tuhan, negeri kami sekali lagi dalam tangan kuasa-Mu. Pagi ini kami sepakat berdoa mendukung untuk pemerintahan negeri ini Tuhan. Untuk kepala negara kami, presiden kami Tuhan, untuk semua jajaran pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami bawa mereka semua dalam tangan kuasa-Mu, biar ada roh takut akan Tuhan, ada otoritas kerajaan Allah yang ada di pemerintahan bangsa kami. Di masa-masa peralihan ini Tuhan, kami berdoa biar yang melanjutkan,
yang meneruskan tetap berpegang teguh pada kerajaan surga, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kami akan melihat Indonesia dipimpin oleh tangan yang benar, tangan yang takut akan Tuhan, tangan yang mempercayakan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat negeri kami Indonesia akan menjadi negeri yang adil dan makmur, diberkati melimpah di dalam nama Yesus. Ada supernatural keajaiban terjadi di bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, biar hari ini Tuhan ulang tahun bangsa kami sepakat berdoa semua yang baik terjadi atas negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau yang bawa negeri ini Tuhan sampai ke angka 79 tahun merdeka. Kami percaya ini adalah penyertaan Tuhan yang nyata dan sempurna atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, biar hari ini kami berdoa untuk apa yang sedang kami lakukan. Kami masuk dalam doa puasa Tuhan. Mari Bapa, biar Kau yang terus kuatkan, mampukan kami melakukan puasa ini Tuhan sampai genap dan sampai tuntas semuanya Tuhan. Karena kami percaya apa yang kami doakan setiap pagi di tempat ini Tuhan, kami berdoa untuk lawatan terjadi di bangsa kami. Kami berdoa untuk ada unity dan kekompakan yang terjadi dan destiny kota kami Tuhan nyampe Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan semua yang kami naikkan dalam doa puasa ini, Engkau Tuhan yang mendengar, Engkau Tuhan yang menerima setiap doa-doa kami Tuhan. Kami percaya setiap apapun yang ada di bangsa kami dan di kota kami, biar hanya yang daripada Tuhan yang jadi atas kota dan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa ada pemulihan Pondok Daud Tuhan, ada mukjizat, ada keajaiban, ada pertobatan, hujan lawatan terjadi di Indonesia, di kota Sion dan juga di tempat ini, bahkan di keluarga kami Tuhan. Kami percaya biar Engkau Tuhan sendiri yang akan datang untuk kedua kali menjadikan kota Sion sebagai kota penutup. Ketika Engkau datang yang kedua kali Tuhan, kami percaya kami semua akan diangkat di awan-awan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat semua pasukan yang sedang menjalani doa puasa ini Tuhan. Kami berdoa, mari mampukan kami semua sebagai generasi yang tidak terhentikan, sebagai pasukan-pasukan di akhir zaman yang mau melakukan firman-Mu, yang mau melakukan kehendak-Mu. Karena kami percaya firman-Mu dan kehendak-Mu yang harus jadi atas setiap kami, kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa, mari Tuhan mampukan kami, buat kami finish strong sampai akhir dengan kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bawa semua pergumulan kami hari-hari ini, masalah kami, apapun yang sedang kami hadapi, kami bawa dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau-lah Master of Breakthrough yang akan menerobos di depan kami. Kami akan melihat ada terobosan terjadi bagi hidup setiap kami ketika kami mempercayakan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berjalan di depan setiap kami. Kami percaya semua apapun yang sedang kami hadapi di dalam nama Yesus, kami bisa melewatinya bersama dengan Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktunya Tuhan kami mau menerima pengurapan yang berasal daripada-Mu. Mari siapkan minyak di tangan kita. Biar minyak yang kami olesi di tangan kami ini Tuhan menjadi tanda, menjadi lambang bahwa ini adalah yang berasal dari surga yang akan mengurapi hidup kami. Kayak mengurapi pikiran kami, kedua mata kami Tuhan, kedua telinga kami, mulut kami, dan hati kami Tuhan. Biar semuanya di cover dan dijaga oleh Engkau. Biar ada roh takut akan Tuhan, tunduk pada otoritas daripada-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Semua tegar tengkuk, semua apapun yang tidak baik, kami mau katakan dipatahkan dalam nama Yesus. Biar ada penundukan diri, ketaatan mutlak dan penyerahan total di dalam hidup setiap kami. Kami mau urapi kedua tangan kami ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan
baik dalam rohani maupun jasmani. Kau buat kami semua berhasil di tangan-Mu. Kami akan melihat melalui tangan-tangan kami akan melihat perbuatan yang besar terjadi melalui kedua tangan kami, karena ada tangan Tuhan yang memegang tangan setiap kami. Kedua kaki kami Tuhan, kami mau olesi di dalam nama Yesus, biar kaki ini tetap berdiri kokoh, teguh dan kuat, berlari lebih cepat lagi, bahkan lebih jauh lagi kemanapun Engkau suruh setiap kami. Mari Bapa, biar kaki ini bisa menopang badan kami, bisa menopang hidup kami, untuk kami bisa berdiri menyembah, memuji Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa buat segalanya. Kami percaya pengurapan sudah kami terima pada pagi ini biar menyatu dalam tubuh kami, dan kami percaya sepanjang hari ini ada Yesus dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Kau Tuhan yang memimpin kami dari pagi sampai malam hari nanti, dan kami percaya biar hari ini Tuhan kami akan melihat glory, kami akan melihat kemuliaan dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, kami mau kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan-Nya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur yang percaya, katakan amin. Tuhan berkati kita semua pada pagi hari ini.